Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Ibu Baik. harap kalian sehat-sehat aja ya. Iya, Ibu. Ibu bagaimana, Bu? Ibu sehat. Terima kasih sudah menanyakan kabar Ibu Emia. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ini pertemuan kita yang pertama. Perkenalkan, nama Ibu Winda Hertati Kristina Pardede. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa untuk Mila. Boleh dipimpin doanya, Nak? Boleh, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ini kan pertemuan kita pertama. Ibu juga belum kenal dengan kalian satu persatu. Ibu akan mengabsen dulu ya. Mila Rosa Saragi, Hadir, Bu. Emia Margareta, Hadir, Bu. Sinta Sulistia, Hadir, Bu. Oktari Bu Apna, Okta, ada Oktanya, Nak? Iya, dia Okta, Oh, ini. Saya, Bu. Maaf ya, Bu. Jaringan saya jelek, Bu. ya tidak apa-apa, Nak. Pengetahuan bahan makanan kelas 10, kompetensi keahlian tata boga pada pokok bahasan daging. Baiklah, yang pertama itu ada tujuan. Tujuan pembelajaran kita agar kalian memahami pengertian daging, mengetahui jenis-jenis daging, struktur daging, dan manfaat daging. Baiklah, kita lanjut ke pengertian daging. Menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2007, daging adalah urat daging atau otot yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging bagian bibir, hidung, telinga, yang berasal dari hewan yang sehat sewaktu dipotong. Menurut Suparno tahun 2009, daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari pengertian di atas, daging adalah bagian yang lunak pada hewan yang terbungkus jadi bahan makanan. Selanjutnya, mungkin anak-anak ibu pernah mendengar daging dan karkas ya. Karkas itu berbeda dengan daging. Kalau daging itu bagian yang sudah tidak mengandung tulang atau tidak melekat dengan tulang lagi. Sedangkan karkas adalah daging yang masih melekat dari tulang atau belum dipisahkan dari tulang atau kerangka. Kalau dilihat dari sisi pengolahan atau kuliner, daging disebut dengan istilah meat yang artinya daging hewan berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk diambil dagingnya. Jenis-jenis daging yaitu ada beef, daging sapi, veal, daging sapi muda, lamb atau mutton, daging domba, chiffon, daging kambing, pork, daging babi. Yang selanjutnya itu ada struktur daging. Komponen fisik. Komponen fisik itu kulit, jaringan elang, jaringan pembuluh darah, dan jaringan saraf. Komponen utama ada jaringan otot, lemak, tulang, dan tulang rawan. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat daging. Manfaat daging itu ada 4. Yang pertama itu sebagai sumber protein tinggi. Daging sebagai sumber protein tinggi itu dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita dan pemeliharaan kesehatan tubuh. Dapat memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Yang kedua itu sebagai sumber pangan. Di dalam 4 sehat 5 sempurna ada lauk pauk yang merupakan salah satu komponen yang penting untuk kita.
mendapatkan gizi protein dari daging. Yang ketiga, ada bahan campuran. Daging juga dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam pembuatan campuran makanan seperti spaghetti atau dalam pembuatan pizza dan burger. Yang keempat itu mengandung vitamin, lemak, dan mineral. Daging bermanfaat sebagai pemenuhan vitamin, lemak, dan mineral bagi tubuh kita. Baiklah, untuk materinya sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Iya ini ya. Agar daging itu lembek saat dimasak bagaimana ya, Bu? Sebenarnya pertanyaan Mia ini tentang pengolahan daging ya. Kita belum sampai ke situ ya, Nak. Tapi Ibu akan menjawab. Baik, Bu. Maaf. Kalau dalam tidak apa-apa, Nak. Dalam pertanyaan Emi tadi boleh diulang? Lembut. Saat kita mengolah makanan, bagaimana daging itu supaya lembut, Bu? Menurut yang Ibu pelajari, agar daging itu lembut, biasanya ada yang membuat dengan apa itu namanya? Sendok dimasukkan waktu memasaknya agar daging itu lebih lembut, lebih empuk seperti itu, Nak. Sendok nikel itu ya. Oh, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baiklah, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Kalian simak ya, Nak. Baik, Ibu. Kemana? Mi bisa diulang, Mi. Enggak, Win. Hah? Jangan dari cupcake lampunya. Terpisah. Kayak ngefly lagi. Baik anak-anak Ibu, itulah video pembelajaran yang sudah Ibu berikan tadi. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sampai di sini ada yang tahu apa itu daging? Halo anak-anak Ibu. Iya, Bu.
Dengar suara Ibu. Dengar, Ibu. Ada yang tahu pengertian daging? Menurut Mila, daging itu apa sih? Berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan tadi dan video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi, menurut Mila daging itu apa, Nak? Daging itu ialah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang menjadi bahan makanan. Baik, terima kasih Mila. Kita lanjut pada Emia. Nak, tadi ada lihat jenis-jenis daging, bisa disebutkan? Emia, ada Emia, Nak? Iya, Ibu. Emi, tadi kan Ibu ada itu di video dan PPT jenis-jenis daging. Boleh sebutkan, Nak? Maaf, Ibu, tadi jaringannya putus-putus, Ibu. Oh, baiklah. Ada yang bisa menyebutkan tentang jenis-jenis daging yang sudah Ibu jelaskan tadi? Halo, apa masih ada orangnya? Halo anak-anak Ibu. Halo. Dengar suara Ibu, Nak? Ya, Ibu. Okta bisa dengar suara Ibu? Bu, jaringan saya jelek, Bu. Jaringannya ya. Baiklah. Benar. Mila bisa, Nak, menyebutkannya? Mila ini sepertinya aktif ya. Halo anak-anak Ibu, mohon direspon sayang. Kenapa? Sebagai salah satu bahan menambah protein, Bu. Bagus. Ada lagi yang mau menambahi? Baik, Ibu akan mengumpulkan tentang materi kita hari ini. Jadi, daging itu adalah bagian yang sudah tidak memiliki tulang lagi, yang dihasilkan dari daging hewan berkaki 4 yang sengaja dipelihara atau diternak untuk diambil dagingnya. Itu dari hewan yang sehat ya, Nak, yang sehat baru dipotong terus diambil dagingnya. Mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat sore. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Sore, Bu.